Welcome to CompliTube Channel Presents. Halo teman-teman, oke, hari ini kita akan membandingkan antara Poco X3 NFC dengan iPhone 7 guys. Di antara kedua HP ini, mana yang lebih baik kita miliki di tahun ini guys. Soalnya kedua HP ini ya, itu harganya sama. Kita samakan saja ya, misalkan iPhone 7 ya. Ini yang saya cocokkan iPhone 6. Soalnya iPhone 7 nya udah laku ya. Jadi nanti kita komparasikan mending yang mana, melihat dari latar belakang Anda dulu, penggunanya untuk apa sajakah dan lain sebagainya. Ini sebagai contoh saja ya, iPhone 6. Dan saya akan jelaskan menurut pengalaman saya. Oke, saya memakai Poco X3 NFC ini selama 2 mingguan ya. Sedangkan iPhone 7 itu selama 3 bulan ya. Digunakan untuk sehari-hari guys. Oke. Jadi untuk harganya dari kedua handphone ini, Anda akan mendapatkan harga 3 jutaan sampai 1 atau bahkan 32 ya, karena second, jadi tergantung dengan kondisi guys. Untuk storage-nya 64 harganya segitu, tapi kalau untuk storage-nya 32 itu ada yang 3 juta, ada yang di bawahnya sedikit ya. Sedangkan Poco X3 ini bisa kalian dapatkan di toko officialnya Xiaomi ya. Harganya adalah 3.100.000 atau 399.000 ya. Untuk varian storage 64 GB. Jadi sama-sama 64 GB ya guys. Dengan harga 3 jutaan, 3 sampai 1 juta pas, kita samakan gitu aja ya. Dari kalian pasti juga bimbang karena harga yang sama. Ini pilih mana? Pilih Android di Poco X3 ataukah di iPhone 7 ya. Oke, kita lihat dari tahun pembuatannya guys. iPhone 7 rilis pada tahun 2016 ya guys. Jadi kalau 2021 ini berarti udah hampir ya 5 tahun ya guys. Hampir 5 tahun, tapi untuk iPhone 7 dia udah, untuk iOS terbaru juga masih bisa ya. Sedangkan Poco X3 NFC ini adalah tahun 2020 ya guys ya. Belum ada setahun ya, masih baru banget. Kemudian untuk ukuran bodi. Nah, untuk ukuran bodinya kalian bisa lihat di sini ya. Ini selisih jauh banget bedanya segini. iPhone 7 dia punya screen 4,7 inci guys, sedangkan Poco X3 NFC yaitu 6,6 inci. Jadi kalau menurut desain ya, itu atau ukuran ya, tergantung selera kalian. Pilih yang mana, yang besar atau yang kecil. Kalau yang kecil ini simple ya, dibawa kemana-mana enak, dikantongin juga enak. Kalau yang ini, kalian tambah case yang tebel itu dikantongin agak susah guys, kalau yang besar ini ya. Oke, kemudian untuk materialnya guys, materialnya dari Poco X3 ini metal ya. Framenya ini metal full, kacanya Gorilla Glass 5, sedangkan bawahnya ini adalah plastik. Tapi mengkilap banget, finishingnya, coloringnya, wah bagus banget ini ya. Oke, sedangkan kalau iPhone 7 dia memakai metal, full metal depan belakang, jadi seperti ini ya guys. Nah seperti ini, yaitu metal sama kaca depan ya. Untuk kacanya ini apa saya nggak tahu, anti scratch atau Gorilla Glass atau bahkan miliknya Apple ya, saya kurang tahu. Yang lebih tahu bisa di kolom komentar ya, kaca untuk iPhone 7 ini menggunakan apa ya. Nah, seperti ini guys. Ini iPhone 6 yang saya contohkan ini, perbedaannya hanya pada kamera. Letak kameranya ini lebih ke atas ya. Kalau iPhone 7 itu presisi di bawah, sama dengan iPhone 8 dan juga iPhone SE 2020. Bedanya sama iPhone 6 ya di letak kamera ya. Kalau untuk semuanya masih sama, untuk bodinya ya, maksudnya untuk bodinya masih sama, ukurannya juga. Oke, kemudian dari kualitas layarnya guys, iPhone 7 jelas memakai teknologi IPS dari Apple, yaitu Retina ya. Dan ini adalah screen HP yang paling bagus, yang paling enak dipandang yang pernah saya pakai guys. Retina display ya. Dan memiliki refresh rate sebesar 60 Hz, tapi halus banget. Kalau di slide-slide gitu ya, itu halus banget. Sedangkan Poco X3 NFC ini pakai IPS LCD dengan teknologi TUF Rain LAN 120 Hz. Nah, ini juga bagus banget. Kualitasnya juga bagus, enak dipandang. IPS itu ya guys, saya lebih suka IPS ya. IPS seperti ini daripada LED ya, atau LED. Itu karena ya, kalau LED itu seperti tajam banget. Memang bagus sih, memang bagus buat layar apa ya, tapi dipandang itu kurang nyaman gitu aja guys. Nah jadi untuk iPhone 7 dia punya IPS Retina dengan, dan Poco X3 adalah dari TUF Rain LAN, susah ya, seperti bahasa Eropa gitu ya. Itu sama saja seperti Sub Aquos guys. Ini oke, dia ini adalah IXO, IPS IXO mirip Sub ya. Dan juga apalagi yang punya spesial, Triluminos ya, kalau Sony ya, Triluminos gitu ya. IPS-nya bagus-bagus, dan ini juga bagus untuk screen-nya. Tapi untuk iPhone 7 jauh lebih bagus ya retinanya, retina display.
Kemudian kita berpindah ke performa gaming guys. Untuk iPhone 7 untuk gaming ya, kalau misalkan PUBG gitu ya, itu grafiknya udah nyampe ultra guys. Oke, smooth ultra gitu ya. Dan untuk main Mobile Legends juga masih enak. Pokoknya untuk main game masih enak, tapi layarnya cuma segini guys, sayang banget cuma segini. Sedangkan untuk Poco X3 untuk performanya juga oke banget. Ini juga sama, kalau main PUBG juga sampai ultra ya. Dan kalau pakai GFX sampai ekstrim, stabil banget ini. Dan juga nggak cepet panas seperti iPhone 7 ya. Ini cepet panas kalau buat main game. Jadi kalau kalian yang setiap hari atau punya pekerjaan sebagai gaming setiap hari, ya saya sarankan memilih Poco guys. Kita lanjut ke segi baterai. Oke, untuk segi baterainya ini jelas lebih besar yang Poco X3. Bagi kalian yang suka bepergian jauh dan jarang ngecas, ini saya rekomendasikan Poco ya. Ini awet banget baterainya daripada iPhone 7 maksudnya ya. Ini 5000 berapa? 5000-an mAh ya untuk kapasitasnya. Untuk penggunaan sehari-hari aktif gitu ya. Sosial media, WhatsApp, segala macam, dan sedikit-sedikit game itu kalau kalian pakai berangkat pagi 100% itu ya. Itu pulang sampai sore itu nggak usah ngecas, mungkin tinggal 30% atau 40% ya. Tapi kalau Anda keseringan terusan megang HP gini berjam-jam ya, cuma istirahat, cuma buat makan atau cuma ibadah gitu ya, dari pagi 100% mungkin sampai sore ya, sampai jam 3 sore kalian harus ngecas lagi guys. Kecuali kalau kalian nonaktifkan 120 Hz, ini kerasa banget. Jika kalian nonaktifkan 120 Hz nya ini bakal awet banget, bahkan sampai 2 hari yang saya jarang pakai, hanya itu ya, hanya tengok-tengok YouTube sedikit, WhatsApp, Instagram, udah gitu aja, itu sampai 2 hari ya, dari pagi 100% sampai besoknya lagi siang hari. Sedangkan iPhone 7 baterainya cuma 1960 mAh, jadi nggak ada 2000 mAh guys. Jadi jelas soal baterai Poco X3 lebih unggul. Jadi kalau kalian yang kerja atau di tempat kerja yang nggak ada colokannya, jarang ada colokan gitu ya, saya rekomendasikan yang ini. Sedangkan kalau kalian tetap pilih yang ini, maka persiapkanlah power bank dan juga charger di dalam tas ya guys ya. Tapi bagaimanapun juga iPhone 7 ini kalau digunakan normal buat seharian masih bisa guys, asalkan kalian nggak pakai untuk aplikasi-aplikasi yang performa tinggi ya, seperti edit video atau main game gitu ya. Untuk kenormalnya masih normal, nggak ngedrop juga bisa awet diandelin juga, sampai seharian juga bisa ya, intinya begitu. Tapi lebih awetan yang Poco X3 NFC. Oke, dan sekarang waktunya untuk bagian kameranya guys. Untuk kamera iPhone 7 ini ya, ini cuma ada 1, sedangkan Poco X3 ada 4 ya. Dilihat dari luar, Poco X3 lebih unggul guys, karena memang ini ada 4 bagian ya. Ada lensa utama 64 megapiksel ultra wide, sama 2 ini depth sensor sama makro ya. Tapi yang untuk menangkap gambar itu hanya 2 aja guys, untuk menangkap gambar ya, yang tengah ultra wide sama yang lensa utama. Sedangkan yang 2 ini adalah pendukung ya. Jadi seperti depth sensor itu pendukung untuk kalau kalian bikin foto potret, agar bokehnya itu lebih maksimal dan lebih bagus. Nah, coba kalian tutuplah salah satunya ya. Waktu tutup semua lah kalau foto bokeh itu, sama bandingkan waktu kalian buka, apakah ada perbedaan di situ. Dan yang satunya ada lagi untuk kamera makro ya. Jadi kalau kalian pakai makro tanpa ada lensa pendukung kecil ini 2 megapiksel ini, maka kurang detail, warnanya masih agak ngeblur ya. Tapi untuk pengambilannya masih pakai lensa utama ini guys. Sedangkan untuk hasil gambarnya iPhone 7 dan Poco X3 ini hasil gambarnya ya mana ya, iPhone 7 terlihat lebih natural, warnanya warna asli dan bagus guys, meskipun dia punya 1 kamera. Dengan Poco X3 juga bagus, tapi warnanya nggak natural, melainkan diperbagus menggunakan itu ya, sistem AI ya, sistem otomatis. Jadi gambarnya itu lebih dipercantik lagi, warnanya ditambahin jadi lebih cerah dan bagus. Oke, untuk kamera depan ini 20 megapiksel, sedangkan iPhone 7 adalah sebesar ini guys. Nah, jadi untuk selfie kayak gitu ya, itu ya sebenarnya hampir sama sih ya. Tapi untuk Poco X3 gambarnya lebih wide atau lebih luas jangkauannya. Sedangkan untuk video, untuk keduanya udah memakai stabilisasi ya. Jadi untuk rekam itu masih bisa stabil, sama-sama stabil, tapi yang ini lebih stabil dan lebih bagus guys. Soalnya ini pakai optical ya, optical stabilization ini. Sedangkan yang ini ACE yang dipandu dengan giroskop, jadi elektrikal ya stabilisasinya. Dan menurut saya kalau buat bikin video, iPhone 7 ini lebih bagus ya, dari segi gambar maupun suara. Penangkapan suaranya lebih bagusan yang ini, suaranya ya lebih kenceng lah. Misalkan kalau kalian bikin segini ya, jarak segini, terus kalian ngomong, itu
suaranya masih kenceng dan nggak noise juga. Dan yang spesialnya dari iPhone, semua seri iPhone ya, itu kalau bikin di Insta Story ataupun WhatsApp Story itu bagus banget, hasilnya halus dan bagus. Berbeda dengan Poco X3 ataupun HP-HP Android lainnya. Nggak tahu kenapa dari software atau bagaimana, menurut penelitian saya ya, dari yang saya teliti ya, kalau misalkan kalian masuk Instagram dan buka foto seperti ini, nah ini seperti membuka foto, saya membuka kamera gitu ya, dan kalau menjepret itu nggak keproses seperti yang ada di aplikasi kamera. Jadi seperti buka kamera terus di screenshot gitu aja guys. Begitupun pula videonya guys, videonya bakalan patah-patah atau terlihat burik karena itu nggak terproses ya, menurut saya nggak terproses seperti pembuatan video di aplikasi kamera seperti biasa. Itu seperti di screen record aja ya, seperti di record jadi kelihatan patah-patah gitu ya. Sedangkan iPhone nggak, dia langsung masuk story. Kalau kalian bikin video di Insta Story ya, itu langsung masuk mode video seperti bikin video yang dalam aplikasi kameranya sendiri guys. Nah, jadi kalau buat gitu-gituan ya, Insta Story ya, ini lebih baik seri iPhone 7 ini ya daripada Poco X3. Tapi kalian bisa ngakalin pakai Poco X3, itu pernah saya bandingkan dengan iPhone 8 juga, hasilnya sama persis, dan bahkan Poco X3 lebih cerah warnanya guys ya. Itu menggunakan e-standard dan juga perekaman biasa melalui kameranya ya, melalui aplikasi kameranya ini. Nanti hasilnya jadi lebih baik ya daripada yang biasa. Dan menurut saya secara keseluruhan ya, mengenai kameranya saya lebih memilih yang Poco X3 guys, karena dia punya lensa ultra wide ya. Ini penting banget kalau sekarang, lensa ultra wide. Ini juga bagus juga kalau kalian bikin story atau lagi vlog ya. Kalau bikin story kalian save dulu di galeri terus upload pakai e-standard, hasilnya bagus banget, dan itu seperti iPhone 11 Pro atau 12 Pro yang ada ultra wide nya guys. Karena lensa ultra wide nya ini juga bagus, warnanya juga cerah, tajam ya, lebih tajaman kamera utama sih, tapi warnanya udah bagus kalau sekedar dilihat melalui screen HP ya. Dan juga fitur-fitur dalam ininya, kameranya itu ada banyak, lebih lengkap ya daripada iPhone. Kalau iPhone standar saja tapi hasilnya bagus, tapi menu-menunya fitur-fitur kameranya standar guys. Ada tambahan seperti slow motion dan juga itu yang bagus, filternya itu ya. Di Poco X3 ini di MIUI berapa ini, 12 ya. Ini ada edit edit foto juga, langitnya bisa diubah frame juga, yang mana itu nggak ada di iPhone juga. Tapi kalau di iPhone ini galerinya ada itu guys, editnya bisa seperti memanjangkan kaki gitu ya, memiringkan angle ya, gambar gitulah ya. Pokoknya ada spesialnya masing-masing lah untuk pengeditan foto di dalam galeri. Dan untuk pengecasannya ini lebih cepat yang Poco X3 daripada iPhone 7 guys. Meskipun baterainya lebih besar ya, tapi merasa ini adalah HP pertama yang pernah saya punya yang paling cepat pengecasannya ya. Ini cepat banget, nggak tahu 100%, dari 30% sampai 100% itu nggak ngitung jamnya, pokoknya ngerasain cepat sejaman lebih sedikit ya. Karena chargernya juga gede, dibawanya juga gede. Oke guys, jadi pada intinya secara keseluruhan mending mana Poco X3 atau iPhone 7 ya, yang sama-sama di harga 3 juta lebih sedikit, dengan storage sama-sama 64 GB. Kalau menurut saya, untuk saya pribadi, saya lebih memilih Poco ya, karena tentunya ini merupakan keluaran baru dan memiliki teknologi yang baru juga. Baterai besar, ini pun di dalamnya kalau kita bongkar ada liquid coolernya bawaannya, seperti yang ada di laptop gitu ya. Kalau untuk kalian, ini cocoknya buat kalian yang kerja sebagai pedagang ataupun ojek online, ataupun itu ya, yang sering bepergian di rumah dan gak ada di kantor gitu ya. Kalau untuk iPhone 7 ini cocok untuk kalian yang jarang ngegame, jarang main game, dan juga bepergian juga karena kecil ya, karena kecil disakuin aja udah praktis banget. Untuk kerja kantoran juga cocok ini, karena pastinya di dalam kantor Anda nggak ngegame, dan juga di situ ada banyak colokan buat ngecas ya. Yang berprofesi sebagai petani juga ini cocok, ini ringan banget dikantongin. Kalaupun itu jatuh waktu mengairi sawah ya, itu nggak usah khawatir, karena ini udah iPhone 7 ini sudah diklaim bisa anti air dengan sertifikasi IP67 ya. Itu asalkan kalian kalau dapatkan yang barang bekas yang benar-benar bagus, original, dan belum pernah dibongkar. Itu saja guys. Oke, jadi pada intinya Poco X3 NFC ini cocok dan bagus untuk kalian gunakan di tahun ini karena baru aja keluar gitu ya.
ya kan, iPhone 7 yang punya desain jadul tapi performanya masih gesit, lincah, dan dia udah support untuk iOS terbaru guys ya. Dan tentunya masih berharga untuk kalian gunakan di tahun ini. Oke, sekian itu saja. Bila ada kurangnya mohon maaf, dan kritik ataupun saran tolong tulis di kolom komentar. Saya menghargai itu, dan terima kasih telah menonton. Selamat beraktivitas kembali, sehat selalu.